Aku mau bercerita sebuah kisah yang sampai sekarang masih membuat bulu kuduku berdiri setiap kali aku ingat. Sebuah kisah horor yang terjadi di sebuah rumah sakit tua dan aku adalah saksi hidupnya. Waktu itu aku sedang menjalani magang di sebuah rumah sakit daerah. Bangunannya sudah tua, cat-catnya sudah mengelupas, dan bau antiseptik bercampur debu memenuhi udara. Aku mendapatkan shift malam pertama, dan sejak awal aku sudah merasa ada yang tidak beres. Malam itu terlalu sepi, lampu-lampu lorong berkedip lemah. Ada satu ruangan di ujung lorong, yaitu ruang 308 yang katanya sudah tidak dipakai lagi. Kata perawat lama, ruang itu sudah ditutup sejak ada pasien yang meninggal tak wajar di sana. Tapi anehnya, setiap malam lampunya kadang menyala sendiri. Aku pikir itu cuma cerita untuk menakut-nakuti anak baru. Jam 2 malam, aku sedang mencatat laporan di meja jaga. Kemudian tiba-tiba telepon internal berbunyi. Aku angkat, tapi tidak ada suara. Hanya napas berat, seperti dari seseorang yang sedang menahan tangis. Aku tanya, "Halo, ini siapa?" Tidak ada jawaban, tapi napas itu masih terdengar. Setelah itu, telepon langsung mati. Saat kulihat dari layar pemanggilannya berasal dari ruang 308. Jantungku berdegup keras. Mungkin kesalahan sistem, kataku dalam hati. Tapi rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Aku ambil senter dan jalan ke ujung lorong semakin mendekat ke ruang 308. Suasananya semakin dingin, bukan dingin biasa, dingin yang menusuk, seperti berjalan ke dalam kulkas mayat. Sesampainya di depan pintu, aku lihat lampunya menyala, padahal seharusnya tidak ada aliran listrik ke ruangan itu. Dan yang lebih aneh lagi, pintu terbuka sedikit, seolah mengundangku masuk. Aku mendorong pintunya perlahan. Ruangan itu kosong. Tapi di ranjang ada bekas tiduran yang masih hangat. Aku dekati, dan tiba-tiba bunyi detak monitor jantung terdengar dari pojok ruangan. Padahal tidak ada pasien dan tidak ada alat medis di sana. Aku hendak keluar. Saat aku melihatnya, sosok perempuan berdiri membelakangiku di pojok ruangan. Rambutnya panjang, lalu bajunya penuh darah. Aku beku, tidak bisa bergerak. Lalu dia bicara, suara lirih. "Tolong, anakku. Jangan biarkan mereka bawa anakku." Saat aku berkedip, dia hilang. Tapi suara detak monitor itu terus berbunyi. Makin cepat, makin cepat. Lalu mati total. Keesokan paginya, aku ceritakan semuanya ke perawat senior. Dia hanya menatapku kosong, lalu berkata, "Itu bukan pertama kalinya. Dulu seorang ibu meninggal di ruangan itu saat melahirkan. Bayinya diambil, katanya tidak selamat. Sejak itu arwahnya tidak pernah tenang. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah mau ambil shift malam lagi. Dan tiap kali melewati ujung lorong itu, aku selalu menunduk dan mempercepat langkah. Karena kadang dari balik kaca pintu ruang 308, aku bisa lihat sosok perempuan itu menatapku dengan mata kosong, seolah menunggu seseorang atau mungkin anaknya. Jika kalau kamu suatu hari menginap di rumah sakit dan kamu dengar suara tangisan dari kamar kosong di ujung lorong, jangan pernah membuka pintunya dan jangan pernah jawab telepon jam 2 pagi kalau tak ada nama di layarnya.